Marhaban ahlal kamali, marhaban ahlan nawadi. Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, beliau menyebutkan kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu biasanya ada perintah. Biasa kalau ada panggilan dalam ayat Al-Quran, wahai orang-orang beriman, setelahnya biasanya ada perintah. Contoh, ketika puasa, Allah panggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kutiba atau dari kata kataba yaktubu kitabatan, asal katanya artinya menulis, write. Dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris namanya separable. Kalau bahasa Inggris, setiap ada kata kerja kemudian setelahnya ada preposition, kata tambahan, kata bantu, maka dia punya makna bisa berbeda. Maknanya bisa berbeda. Misalnya get, ini contoh bahasa Inggris ya. Get in artinya masuk, dari kata get. I get in my home, aku masuk ke dalam rumahku. Ketika saya rubah, get-nya tetap, kata kerjanya, verb-nya tetap. I get on a car, bukan masuk lagi artinya, tapi aku naik sebuah mobil. Berubah artinya dengan ada tambahan kata di belakangnya. Kemudian juga I get, saya tanpa kata tambahan, I get headache, saya mengalami sakit kepala. Artinya beda juga. Tanpa ada tambahan di belakang, dirubah-rubah, makna kata kerjanya berbeda. Sama halnya bahasa Arab. Kataba artinya menulis, tapi jika disambung dengan kata ala, kutiba alaikum, kataba ala, artinya bukan menulis lagi, tapi furidah, diwajibkan. Makanya kalau di dalam terjemahan Al-Quran yang kita baca, kalau orang baru belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, dia baru hafal mufradat, kataba yang dia tahu tulis. Tapi ketika di Al-Quran, kok lain di kutiba ala jadinya diwajibkan, bukan dituliskan. Kenapa? Karena ala itu merubah arti. Dan yang luar biasa, hati-hati dalam bahasa Arab, huruf jar atau preposition itu merubah makna secara kontradiksi. Maknanya bisa berubah kontradiksi. Contoh, rogiba. Rogiba ini kalau pakai fi artinya senang, cinta. Rogibtu fikum, saya cinta kepada kalian. Tapi kalau rogiba pakai an artinya benci. Makanya ada hadis, an-nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Siapa yang cinta, bukan cinta, pakai an di belakangnya, benci. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Kemudian kalau pakai ila artinya menuntut. Rogiba ila artinya menuntut. Jadi kata rogiba bisa artinya 3 dengan tambahan huruf jar itu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, setiap ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu pasti dipastikan itu ada perintah. Perintah di dalam ilmu usul fikih maknanya bisa 2. Perintahnya bersifat wajib, perintahnya bersifat sunnah. Larangan juga maknanya bisa 2. Larangannya bersifat haram atau larangannya bersifat makruh. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Ada kata perintah, setiap ya alladzina ada perintah, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati, wahai orang-orang beriman, apabila mau melaksanakan salat, maka berwudu. Jadi setiap ada ya ayyuhalladzina amanu itu perintah untuk ibadah. Makna yang kedua ya ayyuhalladzina amanu, kata ulama tafsir di antara Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu adalah ciri-ciri ayat yang diturunkan di kota Madinah. Namanya ayat atau surat Al-Madaniyah. Kenapa? Itu sebagai lambang bahwa ayat tersebut atau surat tersebut diturunkan di Madinah
Karena sudah ada perintah ibadah. Di Makkah belum ada perintah ibadah. Makanya tidak ada redaksi ya ayyuhalladzina amanu, adanya ya ayyuhan nas. Selalu di kota Makkah panggilnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa panggilannya wahai manusia? Karena waktu itu baru pengenalan tentang akidah. Tidak ada ibadah. Babnya masih akidah. Maka akidah dipanggil kepada seluruh manusia. Ini loh agama Islam. Begini loh Allah sifatnya. Begini loh kalau kita menyembah selain Allah. Ini namanya syirik, ini namanya tauhid. Makanya yang dipanggil umum, ya ayyuhan nas. Itu ciri-ciri diturunkan di Makkah surat tersebut. Tapi ketika orang sudah beriman, sudah percaya dengan ajaran Islam, baru Allah turunkan itu hukum-hukum ibadah, mulai ibadah solat. Makanya seluruhnya, kecuali solat itu Nabi mau hijrah, baru ada kewajiban solat. Tapi kalau yang puasa, zakat, haji, seluruhnya di kota Madinah. Solat punya khususiyah, yang lainnya diwajibkan di bumi dengan wahyu Al-Quran. Tapi solat Nabi dapat perintahnya ketika Mi'raj. Maka solat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Itu kalimat ya ayyuhalladzina amanu.